Selamat pagi, perkenalkan saya Jihan Kamila Muzaki dengan NIM 2405120412 dari kelas TI 2024D dengan mata kuliah Jaringan Komputer. Kali ini kita akan membahas salah satu topik fundamental dalam dunia jaringan komputer, yaitu topologi jaringan. Kita akan mengupas tuntas berbagai jenis topologi, baik yang menggunakan kabel maupun nirkabel, dan untuk memahami bagaimana perangkat-perangkat ini berkomunikasi satu sama lain. Topik ini sangat relevan untuk siapa saja yang ingin memahami cara kerja internet dan jaringan di sekitar kita. Jadi, apa sebenarnya topologi jaringan itu? Secara sederhana, topologi adalah cara sebuah jaringan diatur, baik dari sisi fisik, bagaimana kabel terhubung, maupun sisi logis, yaitu bagaimana data mengalir. Pengaturan ini menentukan seberapa efisien, handal, dan mahal sebuah jaringan. Kita akan mulai dengan topologi kabel yang paling umum, yaitu topologi star. Dalam topologi star, semua perangkat terhubung ke satu titik pusat, bisa berupa hub atau switch. Keuntungannya sangat jelas, yaitu jika ada satu komputer yang rusak atau kabelnya terputus, itu tidak akan mengganggu perangkat lain di jaringan tersebut. Namun, kelemahannya juga fatal. Jika titik pusatnya rusak, seluruh jaringan akan lumpuh. Ini dikenal sebagai single point of failure, atau titik kegagalan yang tunggal. Topologi ini banyak digunakan di kantor dan sekolah karena kemudahan manajemennya. Berikutnya adalah topologi ring. Seperti namanya, setiap komputer terhubung satu sama lain dalam bentuk lingkaran atau cincin. Setiap komputer hanya memiliki dua tetangga untuk berkomunikasi. Paket data akan terus berputar seperti panjangnya cincin sampai mencapai tujuannya. Topologi ini sudah sangat tua dan jarang digunakan. Keuntungannya adalah mudah diinstal dan mudah memecahkan masalah. Tapi kelemahannya juga cukup fatal, yaitu jika hanya satu komputer yang mati atau ada kabel yang rusak, seluruh aliran data di jaringan tersebut akan terganggu. Selanjutnya kita punya topologi bus. Ini juga merupakan teknologi yang sangat tua. Pada topologi ini, semua komputer terhubung ke satu kabel tunggal yang kita sebut tulang belakang. Kabel ini biasanya adalah kabel koaksial. Nah, kelebihan dari topologi bus adalah biayanya yang murah dan mudah diimplementasikan. Namun, kekurangan terbesarnya adalah kabelnya harus dipasang terminator di kedua ujungnya. Jika ada koneksi yang terbuka, seperti komputer yang dilepas atau terminator yang longgar, data akan terpantul kembali, yang kita kenal sebagai pantulan sinyal, dan mengacaukan aliran data. Dan kemudian adalah topologi mesh. Dalam topologi ini, setiap komputer terhubung ke setiap komputer lainnya. Dengan begitu banyaknya koneksi, jaringan ini sangat andal dalam menangani kegagalan. Ini menciptakan tingkat redundasi yang sangat tinggi, sehingga jika satu atau lebih koneksi gagal, komputer masih bisa berkomunikasi melalui jalur yang lain. Tapi karena butuh banyak sekali kabel dan perangkat yang digunakan, topologi ini menjadi sangat mahal dan jarang digunakan di jaringan lokal atau LAN. Contoh terbaik dari topologi mesh adalah internet, di mana data bisa dialihkan melalui jalur berbeda jika beberapa routernya rusak. Sekarang mari kita beralih ke topologi jaringan nirkabel. Yang pertama adalah wireless infrastructure. Topologi ini menggabungkan perangkat kabel dan nirkabel. Mirip dengan topologi star, di mana perangkat-perangkat nirkabel seperti laptop atau HP terhubung ke access point, yang kemudian terhubung ke jaringan kabel utama. Access point ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan nirkabel ke jaringan kabel. Berikutnya, wireless ad hoc. Ini adalah topologi nirkabel yang paling sederhana karena tidak memerlukan infrastruktur apapun, seperti kabel, router, atau access point.
Namun, semua perangkat terhubung langsung satu sama lain dalam jaringan peer-to-peer. Setiap perangkat akan bertanggung jawab atas keamanannya sendiri-sendiri. Topologi ini sangat berguna untuk pengaturan yang cepat, misalnya saat kita ingin berbagi data antar perangkat tanpa harus terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sudah ada. Terakhir, kita punya wireless mesh. Ini mirip dengan topologi mesh kabel, tetapi di sini koneksinya adalah nirkabel. Pada topologi ini, setiap akses point berkomunikasi dengan akses point lainnya untuk menciptakan koneksi internet yang mulus. Keunggulan utamanya adalah Anda tidak perlu memasang kabel ekstra ke setiap akses point. Selain itu, topologi ini juga sangat andal. Jika satu atau lebih akses point mati, data akan dialihkan melalui jalur lain sehingga koneksi akan tetap aman. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara internet dan intranet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Penggunaannya tidak terbatas. Informasinya terbuka untuk umum dan bisa diakses dari mana saja. Internet adalah sumber informasi yang tak terbatas dari berbagai sumber. Namun sebaliknya, intranet adalah jaringan pribadi yang hanya menghubungkan komputer dari sekelompok orang tertentu, seperti di dalam sebuah perusahaan. Jumlah penggunanya terbatas dan informasinya dilindungi dengan kata sandi, sehingga hanya relevan untuk kelompok tersebut. Ketika perangkat berkomunikasi, menggunakan salah satu dari metode berikut, yaitu unicast, broadcast, atau multicast, yang termasuk dalam jenis-jenis komunikasi data di dalam jaringan. Yang pertama adalah unicast, yaitu hubungan satu ke satu. Unicast adalah komunikasi dari satu perangkat ke satu perangkat lain. Ini seperti percakapan pribadi, hanya ada dua perangkat yang terlibat. Contoh paling umum yang ditemui adalah saat kita browsing web atau mengunduh file, di mana data hanya dikirimkan dari server ke komputer kita. Kemudian ada broadcast, yaitu komunikasi dari satu ke semua. Bayangan pengumuman di sebuah ruang kelas, semua orang bisa mendengarnya. Ini sangat efisien karena hanya satu paket data yang dikirim, namun semua perangkat akan menerimanya. Contohnya adalah permintaan ARP yang digunakan untuk menemukan alamat fisik atau MAC address dari perangkat yang lain. Kemudian ada multicast, yaitu komunikasi dari satu ke banyak penerima. Gabungan dari kedua broadcast dan unicast. Ini akan mengirimkan paket dari satu perangkat ke sekelompok perangkat tertentu di dalam jaringan. Tidak semua perangkat akan menerima data, hanya yang termasuk dalam grup tersebut yang akan menerima data. Ini lebih efisien daripada mengirim paket unicast satu per satu. Contohnya adalah saat video streaming untuk sekelompok pengguna tertentu. Kemudian, tipe-tipe jaringan berdasarkan area. Kita bisa mengkategorikan jaringan berdasarkan seberapa luas area cakupannya, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama ada Personal Area Network atau biasa disebut PAN. Jaringan ini yang paling kecil, hanya mencakup area personal kita sekitar 4 hingga 6 meter. Contohnya, saat kita menghubungkan smartphone ke komputer untuk transfer data atau menggunakan Bluetooth untuk menghubungkan earphone nirkabel. Kemudian, selanjutnya ada Local Area Network atau biasa disebut LAN. LAN ini lebih besar daripada PAN. Ada Local Area Network. Jaringan ini terbatas pada area geografis kecil seperti di dalam satu gedung atau kampus. Kecepatan LAN ini tinggi dan biayanya rendah. Contoh paling umum adalah jaringan komputer di sekolah atau kantor. Kemudian Metropolitan Area Network atau biasa disebut MAN. MAN mencakup area yang lebih luas dari LAN.
biasanya untuk satu kota. Jaringan ini menghubungkan beberapa LAN yang berbeda. Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan semua kantor cabang perusahaan di kota yang sama. Kemudian ada Wide Area Network atau WAN. Yang terakhir ini adalah yang terbesar. Jaringan ini mencakup area yang sangat luas, bahkan bisa menghubungkan antar kota, antar negara, hingga benua. Jaringan ini adalah jaringan internet dengan contoh utama dari WAN. Kecepatannya lebih lambat daripada LAN, namun cakupannya tidak terbatas. Jadi, kesimpulan dari presentasi topologi jaringan adalah fondasi dari sebuah sistem koneksi yang menentukan bagaimana perangkat saling terhubung. Pilihan topologi seperti star yang andal atau mesh yang kuat sangat mempengaruhi keadaan biaya dan jaringan. Kita juga memahami 3 cara utama komunikasi data, yaitu unicast satu ke satu, broadcast satu ke semua, dan multicast yaitu satu ke kelompok. Yang terakhir, kita mengkategorikan jaringan berdasarkan cakupannya, mulai dari yang terkecil seperti PAN hingga yang terluas seperti WAN. Singkatnya, setiap komponen ini memiliki peran yang penting dalam memastikan jaringan berfungsi dengan efisien sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Terima kasih, sekian dari materi yang saya sampaikan untuk topologi jaringan. Terima kasih.